Halo Sobat Maigen, selamat datang di Inspirasi. Oke, seperti biasa kita bertemu kembali di Q&A. Ya, di kesempatan kali ini pasti akan membahas satu pertanyaan yang sudah Sobat Maigen kirimkan, yaitu bagaimana cara melepas kangen atau rindu dengan seseorang yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi pertanyaannya mungkin kakeknya, neneknya, atau orang tuanya, papanya, mamanya, ataupun orang yang dia cintai sudah meninggal dunia. Jadi gimana caranya untuk melepaskan kangen? Ya, selain dengan Kauso dan Hui Xiang. Jadi Sobat Maigen ini dan mengerti ya, selain dengan Kauso, itu kita bersujud memohon kepada Lao Mu dan Milofo ya, untuk memberikan yang terbaik kepada orang yang sudah meninggalkan kita. Dan Hui Xiang juga adalah salah satu cara bagaimana kita melimpahkan jasa pahala ya kepada orang yang sudah meninggalkan kita. Ya mirip kayak Chaufu gitulah ya. Itu ada videonya, nanti boleh ditonton. Oke. Sebelumnya kita cerita-cerita dulu sedikit, bahas-bahas sedikit dulu. Ya, setiap orang di dunia ini pasti memiliki orang yang dicintai. Yang paling dekat adalah orang tua kita. Ada yang sampai ke kakek nenek kita. Jadi Sobat Maigen, yang namanya sebab jodoh itu ada sebab dan ada akhir. Ada awal dan ada endingnya. Semua itu pasti akan berlalu. Jadi selagi mungkin orang yang kita cintai adalah kakek kita, nenek kita, papa kita, mama kita masih hidup di dunia ini, manfaatkanlah dengan baik-baik. Gunakanlah kesempatan ini buat Sobat Maigen yang masih lengkap orang tuanya. Manfaatinlah sebab jodoh ini, banyak-banyaklah menghargai kehadiran mereka. Karena kalau suatu hari sebab jodoh sudah berakhir, mereka meninggalkan dunia ini, kita tak bisa lagi melihat wujud fisiknya. Ya, kalau sudah tidak ada wujud fisik, mau gimana pun sudah berbeda. Selagi masih ada, gunakan kesempatan dengan baik-baik untuk berbakti kepada mereka, untuk lebih mendekati orang tua kita bersama dengan orang tua atau orang yang kita cintai. Ya, jadi poin pertama mungkin saya ingatkan kembali dulu, hargai sebab jodoh ini. Ya, karena sebab jodoh ini suatu hari cepat atau lambat akan berlalu. Nah, untuk orang tua kita atau orang kita cintai sudah meninggalkan dunia ini, sudah meninggalkan kita, sudah tidak memiliki badan. Kalau kita kangen, apa yang harus kita lakukan ya supaya kita bisa terus untuk mengingat mereka. Makanya di dalam tradisi Chinese kita ada namanya Chengbeng. Jadi Chengbeng itu adalah dalam setahun sekali, ya setelah Xinjia, setelah musim semi, ya rumput sudah mulai tumbuh, maka orang-orang akan pergi ke makam untuk membersihkan makam orang tua atau orang yang mereka cintai yang sudah meninggalkan mereka. Dibersihkan makam sekaligus dalam momen itu, kesempatan itu, mereka berkumpul satu keluarga yang mungkin yang selama ini mencari nafkah di tempat yang berbeda, di kota yang berbeda. Di hari itu pulang semua ke kampung halaman, bersama-sama membersihkan makam, dan setelah itu sama-sama memberikan hormat atau kita kenal dengan sembahyang kubur. Ya, di sana kita kumpul dengan keluarga kita mengenang kembali budi jasa, ya, memori-memori indah dari orang tua kita, dari orang yang sudah meninggalkan kita, yang melalui makam itu kita mengingat kembali, yang mengenang kembali orang tua kita. Nah, kadang ada ya dalam satu keluarga itu misalnya papa sudah meninggal dunia. Kadang dalam satu keluarga besar itu mungkin ada cucu atau anak keberapa atau sepupu yang mana itu mirip muka papa. Nah, jadi Sobat Maigen yang kangen dengan orang tua, misalnya papa, ya di sana kita bisa mengenang kembali, melihat kembali. Ya, setidaknya oh ini loh wujud papa saya waktu masih muda. Karena kan mirip gitu ya. Meskipun
tak akan mirip 100%, tapi melalui orang yang kita kenal itu, wujudnya itu kita bisa membayangkan kembali orang tua atau orang yang sudah meninggalkan kita. Atau juga mungkin misalnya papa kita yang meninggal, tapi papa ini sangat sayang sama adik keberapa. Nah, waktu kita melihat adik kita yang keberapa itu, kita akan mengenang kembali semua memori-memori tentang papa kita. Nah, ini juga adalah salah satu cara. Jadi berkumpul keluarga di waktu cembeng itu juga adalah salah satu cara untuk mengenang kembali orang yang sudah meninggalkan kita. Oke, ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang suci waktu zaman dulu seperti itu. Jadi setiap tahun mereka pasti ke makam orang tuanya, orang yang sudah meninggalkan mereka untuk mengenang kembali mungkin wajahnya, mungkin cerita-cerita hidupnya, mungkin ajarannya, prinsipnya, didikannya ya yang membuat kita seperti ini pada hari ini. Ya. Oke. Jadi kita lanjut. Bagaimana cara yang paling baik kalau waktu kita sudah kangen? Ya, ini tadi yang sudah kita bahas bersama adalah ke makam ya cembeng. Kalau sekarang itu kan sudah modern ya. Mungkin kita masih ada foto orang yang sudah meninggalkan kita, atau mungkin masih ada rekaman video atau rekaman suara, kita bisa mendengarkan ulang. Nah, itu juga salah satu cara karena teknologi bertumbuh besar. Tapi Sobat Magian yang ingin saya sampaikan di sini, nggak sampai di sini saja. Ya, tidak hanya sampai mungkin hanya melihat foto, datang ke makam, melihat video, nggak sampai di sana saja. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat, ya, yang mungkin harus kita simpan dalam diri kita, yaitu kita mengenang semua memori-memori baik, kebaikan yang sudah diberikan kepada kita dari orang yang sudah meninggalkan kita. Jadi mengenang memori baik itu adalah salah satu cara yang paling baik untuk melepas kangen. Oh, misal contoh, wah dulu ya papa saya itu orangnya begitu, orangnya baik hati banget. Oke lah, saya ambil contoh kakek Osis sendirilah. Kakek Jose sudah meninggalkan dunia ini. Jadi kalau mau mengenang kakek Jose, gimana? Memikirkan perbuatan-perbuatan baik beliau. Beliau tuh orangnya baik. Kalau ketemu orang yang membutuhkan, beliau selalu menyalurkan tangan. Ya, ketemu dengan saudara yang membutuhkan, beliau tidak pernah menolak. Beliau selalu membantu, memaafkan, memaklumi banyak orang. Jadi melihat orang-orang yang dibantu, mengenang kembali, oh ini loh, kakek saya pernah loh dulu membantu dia waktu dia susah banget. Jadi memori-memori baik seperti ini mari kita simpan. Ya, nggak ada salahnya. Itu adalah memori-memori yang indah dari orang yang kita kenang. Ya, masih hidup di dalam hati kita. Nah, selangkah lebih maju, tidak hanya sampai di sana. Kalau kita bisa mempraktekkan ajarannya, itu akan lebih hebat lagi. Misalnya, kita punya orang tua atau kakek kita, nenek kita. Selalu mendidik kita waktu kita masih kecil. Kita tuh harus menjadi orang yang bersimpati, memiliki empati. Kalau orang butuh bantuan, kita tolong. Nah, didikan ini sudah membekas di dalam diri kita. Akhirnya menciptakan diri kita yang suka menolong. Nah, Sobat Magian, ini juga salah satu cara kita untuk mengenang dari orang yang sudah meninggalkan kita. Ini loh didikannya, ini loh ajarannya. Ya, seperti kalau mau lebih luas ya, adalah orang-orang suci kita. Ya, mungkin seperti Milofo, seperti Nanhaikufo, seperti Sesuntar dan Semutar dan Hostetati yang sudah meninggalkan kita, tapi sampai hari ini kita masih menjalankan ajaran-ajaran yang mereka ajarkan kepada kita. Nah, ini juga salah satu cara ya untuk mengenang leluhur kita. Nah, sampai ke zamannya Maitreya, Milofo, akhir zaman sekarang ini, Milofo lebih hebat lagi. Ya, bukan hanya sekedar untuk mengenang, tapi Milofo memberitahukan kepada kita, kalau kita pada kehidupan ini kita baik-baik membina diri, kalau kita benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu Milofo mewujudkan dunia satu keluarga, Sobat Magian, nanti di Nirwana kita akan bertemu kembali dengan orang tua, papa, mama, kakek, nenek yang sudah meninggalkan kita. Kenapa? Karena Milofo dalam kuasa Tianming memberitahukan kepada kita, kalau satu anak bisa mencapai kesempurnaan 7 tingkat leluhur, bisa mendapatkan pancaran terang.
Jadi gampangnya adalah kalau pada kehidupan ini saya baik-baik membina diri, saya membuang semua sifat buruk saya merubah diri saya yang dari negatif menjadi positif, saya semakin menjadi orang yang memiliki hati kasih seperti Buddha Maitreya, mulai memancarkan perilaku kasih, memancarkan tutur kata kasih, penuh dengan wajah kasih. Kita bisa membantu Milevaux dalam misi dunia satu keluarga. Begitu misi ini selesai, ya setelah nafas kita juga sudah selesai, kita pulang sampai ke nirwana, kita bisa bertemu kembali dengan orang yang kita cintai itu, yang sudah meninggalkan kita. Jadi tidak akan berpisah, akan bertemu kembali. Inilah luar biasanya Buddha Maitreya. Milevaux memberikan kesempatan ini. Tapi masih akan ingatkan, harus gunakan dengan baik-baik. Jangan disia-siakan. Oke, masih secara singkat membahas tentang bagaimana cara kita melepaskan kangen, lalu kita bisa berbuat banyak kepada orang yang sudah meninggalkan kita, yang sangat kita cintai. Dan saya berharap kita bisa baik-baik membina diri. Semoga nanti pulang sampai ke nirwana, kita bisa bertemu kembali dengan orang yang sangat kita cintai itu. Oke, hari ini saya belajar sampai di sini. Jika masih ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, Sobat Magian boleh sampaikan ke Inspirasi atau boleh chat di kolom chat di bawah ini, kolom komentar. Ya, sampaikan semua pertanyaan dan unek-unekmu, jangan malu-malu. Nanti ada kesempatan kita akan bahas bersama. Baik, sampai jumpa di Inspirasi, dapatkan inspirasimu.